Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Heru Usmanto. Di sini kami akan melaksanakan tugas yaitu dengan mewawancarai 3 orang narasumber. Selamat menonton. Halo Bapak dan teman-teman. Nah, hari pertama ini kami akan mewawancarai kakak tingkat yang telah lulus mata kuliah Pancasila. Kakak itu bernama Landia Okta Juliska, semester 7, mahasiswa PGSD Universitas Jambi. Nah, pada wawancara minggu pertama yang menjadi pewawancaranya adalah saya Genisa Nur Zahira dengan akhiran NIM 138 bersama rekan saya Bisa Rahmawati dengan akhiran NIM 135. Izin sebelumnya kakak, saya ingin mewawancarai kakak tentang nilai-nilai Pancasila. Bolehkah kakak memperkenalkan diri? Baiklah, perkenalkan nama kakak Landia Okta Juliska. Panggilan Kak Landia. Kakak berasal dari Kerinci. Kakak dari semester berapa sekarang? Kakak sekarang semester 7. Kalau boleh tahu, kakak sudah selesai belum ini mata kuliah Pancasila ini? Alhamdulillah sudah. Di semester berapa kakak selesai? Kalau boleh tahu, kakak selesai mata kuliah Pancasilanya di semester berapa ya? Semester 1. Oke. Saya akan bertanya tentang satu pertanyaan. Menurut kakak, mengapa nilai-nilai Pancasila penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kakak pribadi, mengapa nilai-nilai Pancasila penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena mereka menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan yang dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari membantu membangun sikap saling menghargai dan toleransi antar warga. Nah, jadi karena adanya nilai-nilai Pancasila penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini, Zahira mau tanya nih, kan di lingkungan kampus ini menurut kakak sudah diterapkan belum nilai-nilai keadilan sosial? Alhamdulillah sudah. Seperti saat di kelas kami melakukan presentasi, saat ada yang mengangkat tangan atau izin bertanya, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bertanya. Selain itu, dosen juga tidak dikasih saat presentasi. Nah, kalau untuk nilai sila lainnya seperti Persatuan Indonesia, menurut kakak di kampus itu ada nggak sih teman-teman kakak atau yang kakak lihat masih menerapkan individualisme, atau misalnya dia sendiri-sendirian aja, tetapi teman-teman lain kan ada kelompoknya, ada teman-teman bergaul juga, tapi yang kakak lihat ini ada nggak dia tuh sendirian terus gitu? ada. Tapi menurut kakak, mengapa dia menerapkan sikap individualisme atau kayak dia sendiri aja gitu? Faktor-faktor membuat dia seperti itu. Menurut kakak mungkin faktor dari salah satunya ekonomi, yang kedua keluarga, terus yang ketiga emang bawaannya Emang mau sendiri aja, mungkin tidak membutuhkan teman mungkin ya di kampusnya. Mungkin menurut dia mungkin begitu. Jadi, terima kasih untuk ketersediaan kakak dalam menjawab semua pertanyaan Zahira. Nah, sekian dari pertanyaan Zahira. Terima kasih. Zahira sangat puas atas jawaban dari kakak. Baik kakak, saya Bisa Rahmawati sebagai pewawancara 2 izin mewawancarai mengenai selama kan kakak udah lulus nih yang Pancasila. Nah, selama pembelajaran waktu Pancasila itu apa yang bisa kakak simpulkan dari nilai-nilai Pancasila?
menurut kakak yang dapat kakak simpulkan dari mata pembelajaran Pancasila yaitu di mana pembelajaran Pancasila adalah dasar negara dan panduan hidup bagi masyarakat Indonesia yang bisa mencerminkan nilai-nilai utama seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Melalui pembelajaran Pancasila, kami sebagai mahasiswa mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti memperkuat sikap toleransi, menghargai perbedaan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadaban. Selain itu, pembelajaran Pancasila juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab sebagai warga negara yang baik untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera dan bersatu. Baik, terima kasih atas jawaban kakak. Nisa sudah paham, dan tadi teman saya yang wawancara pertama, Yenisa, juga ikut paham atas jawaban dari kakak. Cukup sekian wawancara dari kami berdua. Terima kasih karena sudah menjadi narasumber dalam kami membuat tugas Pancasila ini. Baik, pada minggu kedua ini kami melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa Ladampris dengan saya sebagai pewawancara dan rekan saya Dewi Kasanti dengan akhiran NIM 153 dan rekan saya Azalonur Alifa dengan akhiran NIM 158. Berikut wawancaranya. Nilai-nilai Pancasila itu masih sangat kental diterapkan oleh masyarakat, karena terutama di masyarakat Desa Ladampris, karena figurnya adalah di pedesaan. Kalau di perkotaan saya kurang tahu lah, saya tidak menyinggung masalah kota atau desa. Yang jelas di wilayah kami Desa Ladampris. Contoh, kalau ada orang terkena musibah, itu tanpa diperintah, tetangga kanan kiri itu sudah langsung datang manusia. Ada orang meninggal tanpa disuruh. Ini ada dua aspek ini, kemanusiaan dan juga keagamaan. Tanpa disuruh pun mereka langsung membantu semampunya mereka. Ada yang tenaga, ada pikirannya, seperti tempat-tempat kalian lah, mungkin masih berlaku juga. Bahkan malam nih kegiatan di kami kan termasuk agamanya di Desa Ladampris ini kan agamisnya cukup lumayan kental. Mungkin kalau ada acara kematian itu sampai acara 7 malam tahlil. Itu yang bikin kue bukan tuan rumah, Tapi masyarakat bergilir. Sudah menjadi tradisi itu. Sudah menjadi tradisi, beberapa rumah tinggal ada yang bagi. Oh, nanti malam bagian sebelah sana, nanti malam bagian sini, ada gilirannya juga. Sampai hari ke-7 itu biasanya seperti itu. Hari ke-7 itu full dari hari pertama. Dari hari pertama sampai hari ke-7. Dua sosialnya masih luar biasa. Itu juga acara kegiatan-kegiatan lain. Contoh kegiatan yasinan. Itu kan bikin kue itu. Iya. Ya tanpa diperintah, tetangga kanan kiri itu sudah langsung bantu, antusias bikin kue. Antusias yuk bantu bareng-bareng. Dan mungkin budaya-budaya ini tidak di semua lapisan masyarakat ini terjadi. Di sisi lain pun masih banyak kegiatan-kegiatan sosial-sosial yang tanpa istilahnya sudah mengakar budaya di Desa Ladampris. Begitu juga dengan masalah yang apa tadi? Yang kedua apa? Musyawarah. Musyawarah.
musyawarah. Dari yang terkecil sampai agak meningkat sampai tingkat desa, dari tingkat RT. Contoh, di tiap RT itu bapak-bapaknya kan kalau malam Jumat acara tahlil. Dan ketika akan ada kegiatan, yang kegiatan tersebut hajat orang banyak. Contoh, oh besok kerja bakti, bersih-bersih masjid. Oh besok kita nak mulai pembangunan masjid misalnya kan. Itu tuh biasanya untuk musyawarah itu tuh melibatkan banyak orang ya Bapak. Pasti itu keputusannya diambilkan berdasarkan musyawarah. Dan musyawarah itu dipilih yang suara terbanyak. Itu masih berlaku. Apapun kegiatannya. Tidak hanya sebatas itu, misalnya kerja bakti atau nerbas apa yang istilahnya membutuhkan kegiatan itu kegiatan bersama, pasti dimusyawarahkan. Dan ini terjadi di setiap RT. Di tingkat yang lebih tinggi lagi, di tingkat desa. Di tingkat desa misalnya kan, rencana kegiatan pembangunan desa itu pun hasil keputusan musyawarah desa yang diakomodir melalui usulan-usulan, dan usulan itu dari bawah, dimulai dari musyawarah dusun. Musyawarah dusun merekomendasikan atau melahirkan prioritas pembangunan untuk jangka kedepannya, jangka 1 tahun yang akan datang, misalnya ABC. Dari dusun yang sebelah juga ABC. Dari dusun yang sebelah misalnya juga membawa 3 usulan. Nanti di tingkat desa, itu usulan-usulan itu ditampung semuanya. Dan ketika musyawarah desa yang melibatkan berbagai macam unsur, ada dari tokoh masyarakat, tokoh agama, penggerak, tim penggerak PKK, dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang RT, yang semuanya, perwakilan-perwakilan, itu nanti mengerucut. Timbul dari berbagai macam usulan itu timbul prioritas. Nah dari prioritas ini nanti yang kita susun untuk tahun yang akan datang. Jangankan di tingkat RT, di tingkat desa pun segala kebijakan untuk pembangunan, arah pembangunan ke depan itu masih dilakukan dengan sistem musyawarah. Dan ini mencerminkan sila ke-4. Walaupun di desa ada pimpinan, tapi tetap mengedepankan hasil keputusan musyawarah. Kalau misalnya untuk musyawarah itu biasanya dilakukan di mana Pak? Di kantor desa. Tergantung. Biasanya di kantor desa, tergantungnya gini. Misalnya musyawarah itu sekira cukup di kantor desa, di kantor desa. Andai kata butuh undangan yang lebih banyak, biasanya di tempat lain yang cakupannya lebih luas. Itu kalau untuk misalnya ada kegiatan kan 17 Agustusan ini biasanya ada nggak dari desa untuk masyarakatnya ikut misalnya acara-acara gitu? Ada nggak? Kegiatannya? Iya, kegiatan 17 Agustus. Mulai kepemimpinan tahun 2021 akhir 2002, berarti Agustus 2022, itu Desa Ladang Pris setiap tanggal 17 dan 18 ya, 2 hari itu melakukan istilahnya kegiatan peringatan 17 Agustus sekaligus hari jadi Desa Ladang Pris yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Mereka pawai, dan pawainya ini pun
ada hadiahnya. Jadi tiap RT itu nanti berkumpul, bagi door prize dan sebagainya. Dan setiap tanggal 17 itu pasti diadakan kegiatan upacara yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan semua peserta didik yang ada di wilayah desa Ladang Pris. Dan di sini kebetulan ada 3 SD, ada 1 SMP, ada PAUD-nya itu ada 5. Berarti SMP SMA-nya? SMA ada. Jadi mereka di alun-alun desa Ladang Pris. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang ditanyakan nilai-nilai lain. Kalau masalah yang ketuhanan yang Maha Esa itu, yang sila pertama, sudah tidak ditanyakan, itu sudah membudidaya. Ada kegiatan yasinan juga, ada kegiatan selapanan, mingguan, bahkan 2 mingguan pengajian dan sebagainya untuk mempertebal keimanan. Dan gini, kerukunan di desa Ladang Pris itu luar biasa kerukunannya, karena tidak semua warga desa Ladang Pris itu muslim, ada yang non muslim, tapi tidak ada perbedaan antara yang muslim dengan non muslim dalam artian dalam segi kemanusiaan. Mereka kesusahan yang muslim ya yang bantu ke mereka, kami yang kesusahan ya yang non muslim bantu kami. Itu toleransinya kuat ya? Toleransinya kuat. Karena yang di daerah perbatasan saya dengan Marka Muaro Jambi itu ya tidak mayoritas, tapi ada sebagian warga yang non muslim banyak juga. Tapi kami tetap biasa kerja bakti, ya bareng-bareng kerja bakti. Tidak membedakan muslim dan non muslim. Cuma yang membedakan adalah ibadah. Kan itu, kalau itu ya mereka kami ya kami. Yang jelas kalau masalah kemanusiaan, persatuan dan kegotong royongan mereka ya bareng. Nah, pada minggu ketiga kami mewawancarai masyarakat sekitar dengan masyarakat Bulian yang mana Kak Mayang Sari. Nah, di sini pewawancaranya ada saya Nabila Nurrahmi dengan akhiran NIM 151 dan rekan-rekan saya Salsabila Fiakdamil Umah dengan akhiran NIM 133. Saya Alia Chandra dengan akhiran NIM 136. Berikut wawancaranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 2 ingin melakukan tugas wawancara dengan Kak Mayang Sari untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Nah, jadi apa peran generasi muda dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kakak, penting kita untuk menerapkan kehidupan yang nilai Pancasila itu supaya kita memiliki rasa kemanusiaan, supaya kita memiliki rasa keadilan, supaya kita memiliki nilai persatuan, supaya kita bisa menghargai orang lain yang ada yang berbeda dari kita. Antara sesama manusia itu pasti ada berbeda seperti suku dan agama yang paling terang. Jadi kita perlu menerapkan itu di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menghargai sesama kita. Baik, pertanyaan selanjutnya, ceritakan pengalaman kakak mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, pengalaman saya dalam menerapkan Pancasila di dalam kehidupan saya yaitu bersama teman-teman. Saya tidak memilih teman dari suku mana, dari agama mana. Kami juga dalam berteman kerap kali saling mengunjungi saat ada kegiatan hari besar agama dan kesukuan seperti pada saat puasa dan lebaran. Kami ada acara, kami tetap mengikuti acara buka bersama. Tidak memandang kami agama apa, mereka agama apa, kami tetap melakukan buka bersama-bersama. Terus kami saat lebaran turut mengunjungi teman-teman yang rumahnya berada di sekitar Bulian ini.
Lalu ada pengalaman juga waktu di bulan 12 tahun lalu, teman-teman kakak datang ke rumah buat datang Natalan dan tahun baru itu buat makan-makan di rumah, makan-makan kue, makan-makan bakar ayam gitu. Kiranya cuma itu sih. Berarti saling toleransi ya? Iya, saling apa ya, saling menghargai, nggak menganggap oh takut nih kalau ke rumah dia atau gini enggak. Kami ada acara di rumah teman itu datang gitu, nggak membeda-beda. Di sini saya akan bertanya kepada kakak, bagaimana Pancasila dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik sosial? Baik, menurut saya Pancasila dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan perkara sosial itu jika nilai Pancasila itu sendiri bisa kita terapkan dan kita jalankan dalam kehidupan kita. Karena di dalam Pancasila itu memiliki nilai ketuhanan, nilai kesatuan, persatuan, dan keadilan itu sudah cukup. Kalau kita sadar akan Pancasila ini, itu sudah cukup menjadi solusi. Ketika ada masalah, kita harus langsung ingat, oh kami di Indonesia, kami harus menerapkan persatuan, kami harus menerapkan keadilan, harus kalau ada perbedaan pendapat kami harus memusyawarahkannya. Kita harus memegang teguh Pancasila. Jadi kita harus memang benar-benar menjalankan dan memegang teguh nilai Pancasila itu supaya Pancasila menjadi solusi. Tapi kalau misalnya kita nggak menjalankan nilai itu, tidak memegang teguh nilai itu, ya Pancasila hanya sebagai Pancasila, tidak bisa menjadi solusi, Tidak jadi pedoman hidup. iya gitu. Baik kak, terima kasih atas jawaban dari kakak. Dari kak, di sini saya ingin bertanya, menurut kakak apa tantangan yang kakak lihat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat saat ini? Baik, menurut saya tantangan yang dihadapin saat ini adalah kemajuannya zaman, dimana pada zaman sekarang ini ketika kita menjalankan nilai-nilai Pancasila itu dianggap kuno, tidak mengikuti zaman, jauh dari kata modern. Seperti contohnya jika kita memiliki sejenis barang yang asli dari dalam Indonesia dan dipakai di luar, dibuat ulang dalam keadaan yang jauh lebih sesuai dengan zaman sekarang. Ketika kita membilangkan itu adalah produk yang tidak asli, orang-orang yang beranggapan bahwa keadaan sekarang, modernnya sekarang itu ya begini, inilah yang bisa kita pakai gitu. Sedangkan berbanding terbalik dengan keadaan yang seharusnya, dengan produk yang seharusnya. Jadi kesimpulannya tadi adalah adanya budaya asing yang mencampuri budaya Indonesia, dan ketika itu disuarakan itu menjadi perdebatan, dan jadi tidak adanya persatuan di dalam itu, tidak adanya kemusyawaratan di dalam itu. Itulah yang menjadi tantangan saat ini. Dan jadi nilai-nilai Pancasila itu mulai termundurkan gitu kan, tersingkirkan Iya. dalam modernisasi sekarang. Iya. Terima kasih kak. Baik kak, mungkin segitu dulu pertanyaan yang kami ajukan kepada kakak. Terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.